Shalom, selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama One Year in Mission dalam Inspirasi Harian bersama saya Valerie Bowie. Pagi hari ini kita akan belajar dari kitab Amsal pasal 13 dengan judul Berjalan dengan Orang Bijak atau Bodoh. Dengan siapakah kamu berjalan? Apakah kamu berada dalam hubungan pergaulan yang berbahaya bagi jiwa, tetapi tetap memilih di dalamnya demi reputasi atau faktor yang lain? Apakah itu sepadan dengan jiwa kamu? Dan apakah kamu bisa mempertanggungjawabkan setiap orang yang hadir dalam kehidupan kamu dan mempengaruhi hidup kamu? Teman-teman kamu dan orang-orang di sekitar kamu adalah penting. Orang-orang yang kamu pilih untuk menghabiskan waktu bersama dan mendapatkan nasihat dari banyak hal akan sangat berpengaruh untuk masa depan kamu. Sebagai pengikut Kristus, kita ingin mendapatkan hikmat dan pengetahuan sejati dari Tuhan yang telah memberikan kita orang-orang benar dan positif dan berkontribusi untuk memberikan hikmat itu. Mari kita luangkan sungguh-sungguh untuk berdoa dan meminta Tuhan untuk menempatkan orang-orang dalam hidup kita untuk meminta pertanggungjawaban dan memberi kita hikmat untuk kehidupan praktis sehari-hari. Lalu secara pribadi kita dapat menggunakan Amsal 13 sebagai daftar untuk memeriksa dan menganalisa hati kita karena pasal ini menampilkan 25 indikator atau bendera merah yang dipasang untuk perlindungan kita. Setiap bendera merah ini mendorong kita untuk menghindari kejahatan dan mencari kebijaksanaan. Dan 25 prinsip ini layak untuk kita renungkan. Coba tanyakan pada diri kita masing-masing, apakah kita menjaga mulut? Amsal 13 ayat 3 mengatakan, siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya, siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Karena kata-kata bisa membelah dan menghancurkan, tetapi kata-kata yang benar dan ramah membawa kebaikan bagi mereka yang mengucapkannya. Atau apakah kita membiarkan apapun yang terlintas dalam pikiran langsung keluar dari mulut saja? Ayat 13 mengatakan, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat pada perintah akan menerima balasan. Karena hal-hal tidak keluar dari mulut kita secara tidak sengaja. Mereka mengungkapkan apa yang sudah ada di hati kita meskipun kita mungkin tidak menyadari kehadiran kata-kata itu. Ketika kamu berbohong, apakah kamu memiliki kata hati dan kesedihan? Atau apakah tidak ada pendirian saat kamu berbohong dan kamu membenarkannya sebagai kebohongan putih? Ayat 5 mengatakan, orang benar benci kepada dusta, tetapi orang fasik memalukan dan memburukan diri. Apakah kamu sombong? Apakah kamu pikir semua baik-baik saja tanpa pertanggungjawaban? Apakah kelompok teman kamu mengelilingi diri kamu dengan kelompok yang hanya mudah kompromi dengan pergaulan duniawi? Ayat 10 mengatakan, keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Karena firman Tuhan sudah jelas menggambarkan kita untuk mempunyai interaksi yang baik dan mendekatkan diri kita kepada Tuhan dengan jalan hikmat dan saling menasihati dan dengan saling menguatkan. Dan jika kita mengizinkan Roh Kudus untuk mengarahkan hidup kita dan meminta Dia untuk mengisi mulut kita dengan firman-Nya, kita akan belajar menuntun perkataan kita dan hidup dalam berkelimpahan. Pertanyaan-pertanyaan ini perlu ditanyakan pada diri kita sendiri. Yang menarik adalah jika kita bergaul dengan orang-orang yang berbohong, sombong, dan berbicara sebelum berpikir, kita lebih cenderung melakukan hal yang sama. Jadi, saya mendorong kita semua untuk tidak hanya bertanya pada diri sendiri pertanyaan-pertanyaan ini, tetapi juga bertanya pada diri sendiri apakah kita sedang bergaul dengan orang-orang yang melakukan hal itu. Sebagai orang Kristen, jalan hidup ini tidak dibuat untuk berjalan sendirian. Kelilingi diri kita di sekitar orang-orang yang berbicara tentang kehidupan sejati dan menambahkan kepada kita kebijaksanaan. Tuhan memberkati.